Beberapa tahun yang lalu, beliau dikawal oleh polisi untuk masuk penjara. Dan sekarang beliau dikawal oleh polisi untuk menjadi orang paling penting nomor 1 di Malaysia. Ya, dunia dikagetkan dengan pengangkatan yang terhormat. Juli tuanku yang mulia Bapak Anwar Ibrahim, yang kemudian menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Betapa tidak, masih segar di ingatan kita ketika ada keributan gonjang-ganjing soal dalam negeri, soal politik dan keuangan. Anwar Ibrahim dijebloskan ke dalam penjara dengan kasus korupsi. Belum selesai dari sana, cobaan bertubi-tubi. Sebuah kasus yang sangat memalukan. Ya, kasus itu adalah kasus sodomi. Kembali dituduhkan oleh pemerintah, oleh pejabat di sana, dan menuduh kepada Pak Anwar Ibrahim. Ya, lagi-lagi Pak Anwar Ibrahim menjadi pesakitan di penjara. Begitu bebas, belum cukup lagi. Cobaan lain beruntun. Ada pencekalan, ada pula penggiringan opini atas kejahatan yang dilakukan oleh Pak Anwar Ibrahim. Itulah rezim, berlaku di mana-mana. Dan akhirnya, setelah mengalami arung cobaan kawah candra di muka yang demikian hebatnya, Bapak Anwar Ibrahim sekarang dipercaya untuk memimpin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Sangat memilukan. Beberapa tahun yang lalu, beliau dikawal oleh polisi untuk masuk penjara. Dan sekarang, beliau dikawal oleh polisi untuk menjadi orang paling penting nomor 1 di Malaysia. Itulah roda dunia. Dia berputar, dia akan selalu berpihak kepada yang benar. Ya, yang benar itu pasti akan mengalami kemenangan. Cepat ataupun lambat. Kita bisa lihat contoh-contoh besar. Tapi ada yang wafat sampai dengan belum menunjukkan kebenaran. Mungkin sebagian kecil iya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meletakkan seseorang pada posisi yang tepat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Begitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di dalam negeri kita juga terjadi gonjang-ganjing yang demikian. Sadarilah dari hati kecil kita terdalam bahwa Allah lah yang mengangkat seseorang dan Allah pula yang menurunkan seseorang. Dan ketika seseorang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita hanyalah mengawasi, mengamati, mengkritik bila perlu, ya, dan tidak lagi melakukan penghinaan, pencelaan, apalagi menyebarkan kabar bohong, apalagi mengorek-orek kekurangan dan diumbarnya ke publik. Saya rasa bukan waktunya dan tidak tepat lagi saat ini. Yang benar saat ini kita jalani dengan segala akhlak tertinggi. Ada adab dalam menjalankan pemerintahan, ada adab dalam hormat kepada pemimpin. Justru pemimpin pun harus ada adab dalam memperlakukan rakyatnya. Contoh yang terjadi di Malaysia merupakan pelajaran sangat penting buat kita. Semua bisa terjadi, semua bisa berulang. Roda itu bisa naik dan turun sesuai dengan sunatullahnya. Mari kita songsong 2024. Siapakah yang akan menjadi pemimpin kita nanti? Apakah orang yang pernah diperlakukan secara dihinakan di pengadilan tinggi, dicopot pangkatnya, ya, dalam tanda kutip akhir terbuang ke negeri orang, kemudian menjadi presiden? Bisa jadi. Bisa juga orang yang dihinakan selama ini. Bisa juga saya enggak. Saya nggak minat tuh. Saya berminat untuk memperbaiki pola pendidikan di Indonesia yang sudah carut-marut seperti ini. Lupakan. Mari kita songsong ke depan. Indonesia akan jadi lebih baik. Negara tetangga kita Malaysia telah menunjukkan kebenaran, selalu akan mencari jalannya untuk menunjukkan kemenangan. Selamat Bapak Anwar Ibrahim. Selamat memimpin Malaysia menjadi negeri jiran bagi negara kita. Insya Allah kita akan terus menjaga besarnya rasa kebangsaan bagi seluruh Nusantara.